Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Syukur alhamdulillah sahabat Ki-Truno Pamungkas kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa, untuk berbagi pengetahuan. Ini sangat luar biasa karena semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, dan tekan tanda lonceng agar bisa apa? Agar bisa mengetahui terus video-video terbaru terupdate, karena setiap hari akan ada video yang diupload. Saya akan usahakan lebih daripada satu video. Maka teman-teman jangan berpindah dari channel Ki-Truno Pamungkas. Ini akan menarik ini sahabat. Kita akan cerita tentang sejarah-sejarah yang ada di Nusantara, di Indonesia yang kaya akan budaya. Kalau kita melihat cerita atau sejarah, kita semakin cinta ini teman-teman kepada NKRI. Dan terima kasih komentar-komentarnya yang sangat membangun. Dan kepada teman-teman ada yang berkomentar, terima kasih. Saya lupa namanya siapa ya. Tolong Ki kalau menjelaskan keris itu tunjukkan dong kerisnya, ciri-cirinya seperti apa. Terima kasih banyak. Ini sangat membangun dan memang ini saya rasa juga memang betul yang disampaikan oleh teman-teman. Jadi biar kita juga sedikit paham, kita juga sama-sama belajar nih teman-teman. Dan saya bercerita ini berdasarkan buku ini ya. Sekali lagi buku Babat Tanah Jawi. Itu dimulai dari Nabi Adam sampai runtuhnya Mataram teman-teman. Dan buku ini tebalnya 438 halaman. Jadi ini sudah saya baca berulang kali. Dan akhirnya saya bisa membuat video ini dan bisa menceritakan kepada teman-teman. Ini ceritanya saya rangkum atau saya ringkas agar teman-teman juga turut serta bisa tahu tentang budaya Nusantara. Dan ini tidak mudah untuk kita dapatkan buku ini teman-teman. Makanya ya saya alhamdulillah saya bisa memilikinya dan saya bisa berbagi kepada teman-teman semua yang nonton di channel Ki-Truno Pamungkas ini. Semoga teman-teman sekalian selalu dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan selalu dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya sahabat Ki-Truno ya. Nah, selanjutnya tetap dari ini ya, tetap berdasarkan dari buku ini. Sekali lagi dari buku Babat Tanah Jawi, saya akan bercerita tentang keris Kanjeng Kiai Joko Piturun. Nah, kebetulan ini milik saya. Ini kerisnya seperti ini, dan aslinya keris Kanjeng Kiai Joko Piturun itu berada di Keraton Yogyakarta atau di Kesultanan Jogja, Ngayogyakarta Hadiningrat. Ya, di sana aslinya teman-teman ya. Kalau punya saya ini pasti duplikatnya. Nah, itu. Jadi punya saya ini dibuat pada masa kalau boleh dibilang itu keris kamardikan setelah Indonesia merdeka. Tapi itu tidak mengapa ini sahabat, jangan berkecil hati kepada teman-teman yang memiliki keris kamardikan. Terus wah kerisku kamardikan, ini buatan baru. Teman-teman jangan berpikir seperti itu. Yang penting adalah bentuk kerisnya ini cantik, sempurna. Terus yang paling penting lagi energinya teman-teman. Jadi energi yang terkandung di dalam bilah keris tersebut. Nah, seperti itu. Namun energi atau apapun itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa makhluk lain untuk memberi energi pada satu benda, tidak akan bisa teman-teman. Karena jin, manusia, binatang, dan seluruh alam semesta ini ciptaan dari Allah. Semua atas kehendak Allah teman-teman. Jadi ya kita sebagai manusia ya kita tetap berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama dengan video ini sebagai perantara, hanya sebagai perantara teman-teman. Video ini adalah sebagai perantara
saya bersilaturahmi kepada teman-teman. Kalau tidak ada video ini, teman-teman nggak akan kenal saya, dan saya juga nggak akan kenal pada teman-teman. Seperti itu. Jadi kita berpikirnya yang proporsional. Nah, gitu teman-teman ya. Dan ini tidak ada kaitan dengan agama apapun juga. Jadi ini adalah cuma kita bercerita tentang sejarah. Sekali lagi, bentuk keris Kanjeng Kiai Joko Piturun itu seperti ini. Ini kebetulan warangkannya ladrang, ini milik saya, dan saya akan tunjukkan dalamnya bagaimana nih sahabat. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ini sahabat Ki Truno Pamungkas. Kebetulan milik saya ini berpamor, yaitu junjung derajat. Nah, keris Kanjeng Kiai Joko Piturun ini luknya 13 seperti ini kawan-kawan. Kalau dilihat nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Luknya 13, dan di bawahnya itu juga ada kembang kacang, lambe gajah, dan di sini ricik-ricikannya ada seperti ini teman-teman. Ini komplit ricikannya, digonjonya seperti ini. Nah, dan punya saya ini kebetulan ini sahabat ya, saya sangat bersyukur punya ini. Ini ada pamengkang jagat. Ini tengahnya ini robek atau lubang. Mungkin kelihatan enggak ini? Lubang. Di sininya ini lubang teman-teman, dari sini ke sini. Ini adalah pamengkang jagat. Dan bentuknya itu seperti ini, yaitu keris pusaka Kanjeng Kiai Joko Piturun seperti ini teman-teman. Nah, inilah bentuknya, saya sarungkan kembali ya. Dan konon keris Kanjeng Kiai Joko Piturun tersebut yang ada di Keraton Jogja atau Ngayogyakarta Hadiningrat itu dulu milik Sunan Kalijogo, dan saya yakin itu benar ya teman-teman ya. Nah, terus kenapa bisa di Keraton Jogja? Nah, itu sejarahnya mungkin ceritanya akan lain. Nah, kenapa sampai di Keraton Jogja atau bagaimana? Yang pasti di sini saya akan bercerita tentang kenapa keris ini bisa muncul lagi ke permukaan, menjadi cerita kembali. Jadi kalau di sejarah dulu Wali Songo juga muncul, dan sekarang pada zaman kerajaan Keraton Jogja ini muncul kembali teman-teman. Karena ceritanya seperti ini ya sahabat Ki Truno Pamungkas. Keris Kanjeng Kiai Joko Piturun itu pada tanggal 18 Maret tahun 1940 pada hari Senin Pon itu diangkatlah Ndoro Jatun sebagai Sultan Jogja. Nah, saat diangkat menjadi Sultan Jogja itu Ndoro Jatun mengenakan pusaka Kanjeng Kiai Joko Piturun teman-teman. Makanya semua yang ada di Keraton Jogja ini terkejut saat itu. Lah kok Ndoro Jatun ini memiliki pusaka tersebut? Pusaka yang dulunya pernah dibawa atau dimiliki oleh Sunan Kalijogo. Nah ini teman-teman, seperti kita ketahui bersama bahwa Ndoro Jatun ini diangkat sebagai Sultan Jogja itu bergelar Sampeyan Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Senopati ing Alaga Durakam Sayyidin Pranatagama Khalifatullah kaping 9, atau boleh dibilang yaitu Hamengkubuwana ke-9. Kawan-kawan pasti tahu sejarah dari Sultan Hamengkubuwana ke-9 itu seperti apa, kehebatannya seperti apa, kawan-kawan pasti tahu. Nah itu teman-teman, sangat luar biasa. Ini Sultan Hamengkubuwana ke-9 ini luar biasa ini teman-teman. Dia sangat mantap, dia punya power, energi. Pokoknya dia luar biasa, seorang pengamal kebatinan yang sangat hebat. Ini Sultan Hamengkubuwana ke-9.
ini sahabat Ki Truno Pamungkas. Dan semua hadirin yang hadir pada waktu itu sangat terkejut, sangat heran, kok bisa ya keris Sunan Kalijogo berada di tangan Doro Jatun. Nah, itulah teman-teman. Dan alhamdulillah akhirnya beliau diangkat menjadi Sultan di Jogja atau Ngayogyakarta Hadiningrat dengan membawa pusaka keris Kanjeng Kyai Joko Piturun. Dan sampai sekarang keris ini menjadi simbol di kerajaan Yogyakarta dan diberikan turun-temurun kepada siapa? Kepada sultan penerus-penerus yang ada di Keraton Yogyakarta. Nah, itu teman-teman. Jadi itulah cerita tentang keris Kanjeng Kyai Joko Piturun yang sampai saat ini tersimpan di Keraton Jogja. Nah, sekali lagi ini dasar ceritanya dari buku ini teman-teman. Jadi di sini ini alhamdulillah lengkap dan saya bisa berbagi kepada teman-teman. Nah, sekali lagi demikian kisah dan cerita tentang keris Kanjeng Kyai Joko Piturun. Semoga ini mampu menambah wawasan untuk kita semua, mampu mempertebal rasa cinta kita akan NKRI, bahwa dulu pada zamannya kita memiliki leluhur atau tokoh-tokoh yang sangat luar biasa, seorang pejuang yang sangat luar biasa saat itu ikut serta mengusir penjajah. Dan kita ketahui bersama keris Kanjeng Kyai Joko Piturun ini berada di Kesultanan Yogyakarta atau di Keraton Jogja, yang mana Keraton Jogja itu adalah menjadi daerah istimewa, yaitu daerah khusus atau daerah istimewa, yaitu Keraton Yogyakarta nih teman-teman. Berarti ada yang spesial di sana. Ini, dan saya sangat bangga saya bisa berbagi teman-teman, dan tolong di share video ini supaya teman-teman yang lain juga bisa melihatnya. Dan saya akhiri, apabila saya ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kesalahan hanya milik manusia termasuk saya Ki Truno Pamungkas, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi, salam persahabatan sedunia dari saya Ki Truno Pamungkas.